Hai Pisces, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian Pisces Sun, Moon, Rising, dan Venus. Dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Pisces ya, bulan Desember 2020. Aku akan memulai dari yang single, nanti kita lanjut ke yang couple-nya. Tetapi sebelum masuk ke dalam readingan, seperti biasa aku akan selalu mengingatkan kalian bahwa ini adalah pembacaan tarot secara umum atau general, bukan personal, bukan private reading, ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu dibaperin. Dipaksakan juga maksudnya kalau misalnya nggak cocok sama readingannya, nggak cocok sama tarot readernya atau stylenya, ya jangan dipaksakan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak cocok tapi kalian tetap mau nongkrong di sini atau nonton juga nggak apa-apa gitu. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Karena tidak akan resonate sama semua orang. Dan kalau menyangkut orang lain bisa vice versa. Ya. Kita akan mulai dari Pisces yang single. Ini adalah untuk kalian yang single ya. Kita punya Six of Cups, King of Pentacles, Tower card in reverse. Ada sesuatu yang mengejutkan. The Hierophant, Seven of Pentacles. Iya. Kamu kalau yang aku lihat nih lagi fokus dengan pekerjaan. Pekerjaan, usaha kamu, bisnis kamu. Dan seperti ada satu rutinitas yang kamu lakukan gitu ya, kamu berusaha melakukan itu. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang mendalami hal-hal mengenai spiritual, agama gitu. Cuma kalau yang aku lihat di sini ada sesuatu yang apa ya? Kayak kamu mengatur satu plan gitu ya, dan kamu seperti sudah mempersiapkan gitu loh, mempersiapkan diri kamu, mempersiapkan hidup kamu dan lain sebagainya. Mungkin kamu lagi ngatur plan untuk masa depan gitu ya. Dan ya kamu tuh sedang fokus sebenarnya sama diri kamu sendiri sih kalau yang aku lihat di sini. Lagi fokus untuk maju ke depan. Fokus untuk hidup kamu, fokus untuk diri kamu gitu ya. Sedang membangun satu komitmen terhadap diri kamu sendiri gitu loh, supaya bisa ngelakuin segala sesuatunya dengan baik. Nggak terlalu fokus sebenarnya dengan masalah percintaan kalau yang aku lihat di sini untuk Pisces, nggak terlalu arahnya ke situ gitu ya. Karena di dalam masalah pekerjaan dan di dalam masalah karir ini bisa jadi ada sesuatu yang membuat kamu, ada satu rasa takut, bisa jadi ada satu rasa yang kayak, ya itu, mungkin kamu lagi tidak punya satu pekerjaan yang pasti, pemasukan yang pasti, dan lain sebagainya. Jadi kamu sedang fokus ke masalah-masalah seperti itu. Masalah-masalah, mengatur waktu, mengatur pekerjaan, mengatur energi kalian, dan ini adalah fokus-fokus kalian. Karena apa? Aku lihat di sini Six of Cups dalam keadaan terbalik. Kamu mau moving forward. Kamu ya kamu pengen bisa konsentrasi, bisa fokus dengan tujuan kamu, dengan planning-planning kamu, dengan rencana-rencana kamu. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada sesuatu, dan karena ini adalah pembacaan single gitu ya. Sebenarnya ada sesuatu masalah di dalam perasaan kamu yang masih tersangkut dengan seseorang. Dan memang berat rasanya untuk bisa totally atau secara tuntas memotong hal itu, memotong connection itu gitu ya. Karena ya kamu merasa ada satu connection yang spesial, yang mungkin kamu tidak bisa juga deskripsikan gitu ya. Tetapi yang aku lihat di sini, ya kamu lagi struggle untuk bisa
menghilangkan itu waktu demi waktu gitu loh. Buat beberapa dari kamu, adanya tuntutan mungkin dari pihak keluarga, dari pihak saudara, dan dari orang-orang sekitar kamu, mungkin melihat kamu orangnya yang nggak terlalu mikirin masalah masa depan dan percintaan, tapi sebenarnya kamu memikirkan, cuman bukan di bidang itu. Sedangkan orang menuntut kamu ataupun orang seperti memaksa kamu, "Ayo dong cepetan nikah dong, cepetan kawin dong, kapan punya pacar, kapan punya pasangan," dan segala macam. Dan itu membuat kamu tuh ngerasa sebel, ngerasa berat juga gitu loh, ngerasa mungkin dengan usia kamu mungkin saat ini, dengan keadaan kamu dan situasi kamu saat ini gitu loh. Kamunya mungkin punya pressure juga di dalam hal tersebut gitu ya. Sedangkan yang kamu lagi fokus adalah masalah gua bisa meniti masa depan yang cerah dan ceria gitu. Dan yang pastinya kamu pengen punya pasangan yang secara emosional, secara materi, jadi banyak tuh kriteria-kriterianya Pisces nih, banyak nih. Dan kamu pengen sesuatu yang solid, kamu pengen sesuatu yang stabil, kamu pengen punya seorang yang tahu apa maunya dan tahu bagaimana caranya gitu loh. Sedangkan mungkin sebelum-sebelumnya kamu berhadapan sama orang yang nggak jelas arahnya kemana, nggak jelas ininya tujuannya kemana, orang yang tidak stabil, orang yang masih nggak mandiri, orang yang wah pokoknya yang bikin kamu sendiri jadi bingung gitu ya. Dan kamu menghadapi situasi-situasi ini, kamu berusaha untuk tenang. Kamu berusaha untuk tenang. Kamu berusaha untuk tidak keluar dari jalan kamu, tidak keluar dari track kamu berusaha untuk tetap fokus sama tujuan kamu. Ya, karena yang di sini aku lihat tujuan kamu adalah masalah karir, keuangan, pekerjaan, gitu loh. Cuman mungkin dengan kondisi dan keadaan ya masing-masing beda gitu ya. Mungkin kadang-kadang sekarang standar umur dan lain sebagainya udah beda lagi dengan zaman dulu gitu loh. Mungkin zaman sekarang umur 20 udah kelimpungan, udah pengen nikah, udah pengen segala macem gitu ya. Sedangkan mungkin untuk beberapa orang lainnya umur 30 masih santai, umur 40 juga masih santai aja, yang penting gue, fokus sama diri gue. Sedangkan kadang-kadang dari pihak luar-luar ini mulai bukan mulai meragukan, tapi mulai mencemaskan gitu loh, pilihan hidup kamu, kondisi kamu, dan kamu mungkin terlihatnya santai-santai saja, terlihatnya. Mereka nggak pernah tahu yang kamu pikirkan apa. Mereka mungkin nggak tahu usaha yang kamu lakukan apa, dan kamu mungkin belum ketemu orang yang cocok, orang yang sesuai dengan kriteria kamu, orang yang, ya sesuai dengan apa mau kamu. Dan mungkin buat kamu, menjadi sendiri itu bukanlah sesuatu hal yang ya hal-hal seperti itu tuh bukan hal yang harus dikejar-kejar gitu loh. Kalau belum jodoh, kalau belum cocok ngapain gue paksain gitu loh. Nah ini kamu lagi berusaha untuk menenangkan diri. Walaupun banyak pressure, walaupun banyak beban, walaupun banyak tantangan yang kamu hadapi sekarang, kamu lagi berusaha untuk bisa tenang ya. King of Swords. Aku melihat di sini ada ada orang yang sebenarnya memperhatikan kamu, tapi dia tuh entah kayak lagi nyari jalan gitu ya. Cara untuk ngomong. Cuman orang ini tuh bukan tipikal orang yang agresif gitu, enggak. Yang cool gitu loh. Kelihatannya rasanya dari energinya tuh orangnya yang cool, yang tidak mau terlalu
orang terlalu tahu apa gitu ya tentang dirinya, eee, mungkin juga susah ditebak, mungkin terlihatnya dingin, dan atau mungkin ini adalah kamu. Knight of Pentacles. Ya. Dan ini mungkin kamu sedang tertarik dengan seseorang yang seperti itu. Yang sepertinya sulit untuk ditaklukkan gitu loh. Iya, kalau yang aku lihat di sini sebenarnya ya ada orang yang ada di dalam hati kamu tuh ada seseorang gitu loh. Tapi kamu tahu bahwa proses ini tidaklah mudah. Bisa jadi dia itu ya masih ada unfinished business ataupun ada masalah pribadi dengan dia dan hidupnya dia yang membuat dia harus juga banyak apa ya, banyak merenovasi hidupnya dia sendiri lah. Tapi yang aku lihat di sini kamu sebenarnya tidak berpikiran masalah perasaan cinta dan lain sebagainya ini pun tidak 100% gitu loh. Ada seseorang yang sebenarnya ada di benak kamu, ada di dalam hati kamu gitu loh. Tapi kamu tuh kayak lagi nyari mungkin strategi atau orang ini yang lagi mencari strategi bagaimana gitu. Yang aku lihat ya kamu suka ngobrol gitu loh. Suka ngobrol tapi mungkin occasionally ya. Karena orang ini itu ya yang cool tadi itulah. Sulit untuk menebak bahwa dia tuh apa sih ngomong ininya gitu loh. Keinginan dia tuh maunya apa? Itu agak orangnya pintar. Kalau yang aku lihat di sini orangnya pintar. Orangnya pintar dan masalah pekerjaan juga yang aku lihat settle ya. Tapi masalah hidup yang lain yang dia berantakan gitu loh. Gitu. Oke, Pisces. Waktumu jangan dipaksakan dengan waktu orang. Waktu dia, waktu mereka. Kamu yang berhak menentukan kok pilihan hidup kamu. Kamu yang berhak menentukan langkahmu mau kemana gitu loh. Oke, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Pisces yang berpasangan. Ini adalah pembacaan untuk kalian Pisces Desember 2020 yang berpasangan. Ten of Swords, kita punya Three of Cup, ada Ten of Cup, ada Knight of Pentacles. Oke, buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, kamu mungkin mengharapkan hubungan kamu ada harapan-harapan lah di dalam hubungan kamu ini. Mimpi kamu, cita-cita kamu akan hubungan ini bisa semakin berkembang, bisa semakin dibawa ke tahap yang lebih serius. Kalau yang aku lihat ini adalah seperti itu. Buat kalian nih, kalian tuh pengen punya satu hubungan yang sesuai dengan ideal kalian, yang sesuai dengan apa yang kalian hayalkan, yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kalian. Tapi yang aku lihat, kalian merasa bahwa apa yang terjadi di dalam hubungan kalian ini sepertinya berjalan dengan amat lambat, bahkan kalian ngelihat seperti rasanya tuh nggak kemana-mana. Rasanya seperti tidak kemana-mana, tetapi sebenarnya ada progres, tetapi sangat sedikit dan sangat pelan. Bisa jadi orang yang bersama dengan kamu ini orang yang terlalu
berpikir terlalu banyak, punya banyak ketakutan, jadi membuat mereka tuh benar-benar memperhitungkan langkah-langkah, tindakan-tindakan, dan apa yang mereka lakukan. Sehingga apa yang kalian, lihat dan rasakan, seperti mungkin orang ini, "Kok kayak nggak bisa diandalin, kok kayaknya nggak ngerti gue tuh maunya apa." Buat beberapa dari kalian, kalian mungkin pengen menikah dengan orang ini. Pengen supaya, cepet-cepet bisa membangun satu keluarga, punya anak, dan lain sebagainya. Tapi mungkin orang yang bersama kalian, mau take it slow, atau ini adalah kebalikan, gitu ya. Mau pelan-pelan, nggak mau buru-buru, segala sesuatunya. Baik mungkin buat kalian yang sudah ada dalam satu rumah tangga, gitu ya. Kalian mungkin ada banyak keinginan, tapi pasangan kalian ini terlalu berhati-hati, pasangan kalian ini penuh perhitungan. Sehingga banyak kadang-kadang hal yang kalian inginkan tidak tercapai ataupun tidak terpenuhi, gitu loh. Kita punya Ten of Swords dan Three of Cup di sini. Dan the Moon card, kartunya Pisces, Three of Wands. Well, buat beberapa dari kamu, spesifik sekali aku melihat ini ada message. Salah satu orang di dalam hubungan ini memiliki hubungan dengan orang lain. Dan ini bukan satu ya mungkin hubungan intinya itu punya masalah gitu. Dan mungkin pihak yang satu lagi belum bisa menerima gitu loh, kalau sampai ada perpisahan dan lain sebagainya, ada kendala di situ. Jadi seperti yang spesifik ini yang aku lihat, seperti kalian, apa ini juga sama ya sama bulan lalu, menjadi kekasih gelap, menjadi Sevilla gitu loh, di dalam hubungan orang lain. Ini bisa kamu, bisa orang lain, ya. Mungkin lagi menunggu waktu yang tepat, waktu yang cocok, waktu yang bagaimana agar bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kalian berdua. Tapi buat beberapa dari kalian, aku melihat di sini ada situasi yang membuat kalian ini tidak bisa mencapai atau mewujudkan apa yang menjadi keinginan kalian di dalam hubungan ini bersama orang ini. Buat beberapa dari kalian ini adalah hubungan yang LDR ya. Buat beberapa dari kalian ini ada hubungan LDR. Dan bisa jadi kamu mungkin mengetahui bahwa orang itu ya, ataupun ini adalah asumsi kamu. Tapi rasanya seperti orang ini menyimpan satu rahasia. Orang ini menyimpan sesuatu yang tidak kalian ketahui, yang tidak dikatakan sama kalian, yang tidak diungkapkan sama kalian. Tapi kalian merasa ada sesuatu yang disimpan gitu loh, yang tidak kalian ketahui. Like they keep you in the dark gitu ya. Hermit card, the Lover card, Eight of Pentacles. Kadang-kadang kamu berpikir, apa gue terlalu muluk ya? Mengharapkan sesuatu yang lebih dari orang ini, ataupun mengharapkan sesuatu yang lebih dari hubungan ini, apa gue terlalu muluk-muluk ya? Apa gue terlalu halu ya? Apa gue terlalu... Dan kamu, kalaupun kamu ini adalah merupakan hubungan yang ada pihak lainnya, kamu nggak pengen menjadi option.
Kebanyakan orang tidak mau. Aku ngomong kebanyakan orang karena apa? Ada beberapa orang yang mau menjadi option, gitu ya. Dan kamu ngerasa mungkin pada awalnya kamu nggak mau terlalu banyak pikir, kamu nggak mau terlalu banyak nggak mau diberatin gitulah. Tapi akhirnya lama-lama kok kayaknya semakin hubungan ini semakin berjalan, ya pastinya ego itu pun semakin, apalagi kalau mulai udah attachment itu semakin tebal dan kencang gitu ya, makin nggak nyaman gitu loh dengan keadaan dan situasi ini. Apalagi kalau misalnya memang ini adalah situasi di mana orang berpasangan dengan seseorang yang sudah punya pasangan ya, dan tidak semua Pisces gitu ya. Tapi dengan situasi ini kamu merasa makin berat gitu loh, makin berat dan makin banyak pikiran-pikiran yang membuat kamu ngerasa terganggu. Cuman aku lihat di sini masih bertahan. Buat beberapa dari kamu, orang ini mungkin sempat pergi, atau kamu sempat ya pokoknya ada seseorang yang sempat pergi gitu ya, sempat punya pikiran, sempat mungkin meninggalkan hubungan ini, emosional ataupun secara fisik juga gitu ya. Tetapi kayak gue nggak bisa. Gue selalu ada sesuatu yang menarik gue kepada orang ini. Peletnya kenceng kayak. Tapi aku lihat di sini sejauh rasanya seperti itu, dan message ini kencang sekali gitu ya. Kayak sejauh apapun gue berusaha dan segimanapun gue berusaha menahan diri gue supaya tidak gitu ya, untuk bisa lepas dari, tapi gue nggak bisa. Rasanya seperti itu. Dan saat gue jauh dari dia, gue nggak punya semangat, gue jadi kehilangan gairah juga gitu dalam pekerjaan, dalam apa, nggak bisa fokus, nggak ada inspirasi dan sebagainya. Dan mungkin ini yang didapatkan dari kamu gitu loh. Mungkin mereka nyaman dengan kamu gitu kan. Dan mungkin buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang yang terlalu lama mungkin membawa hubungan ini kepada satu hal yang memang kamu inginkan, hal yang memang kamu sudah mungkin utarakan sama mereka, gue pengen apa gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu melihat kamu lagi nunggu gitu loh, nunggu orang ini, dan kamu sedang bertahan dengan segala hal yang kadang-kadang membuat kamu tuh ngerasa nggak tenang sebenarnya, karena kamu rasa apa jangan-jangan dia ini, apa jangan-jangan dia itu gitu ya. Knight of Cup, Three of Swords, dan Magician. Buat beberapa dari kamu, orang ini bisa jadi adalah orang yang memang baru mungkin keluar dari hubungannya sendiri. Tetapi yang aku lihat di sini, yang tadi aku bilang, untuk spesifik dari kamu, orang ini bisa jadi mempunyai ya sebenarnya hubungannya tuh udah retak, udah sebenarnya udah tinggal status aja gitu loh. Tapi untuk mereka ngeliat hubungan antara mereka dengan kamunya, kalau yang aku lihat di sini gitu ya, ada hal-hal yang membuat mereka kayak, aduh bisa nggak ya? Karena aku melihat antara di dalam hubungan ini itu ada
hal-hal yang memberatkan, gitu loh. Mungkin masalah jarak buat kalian yang LDR, ya karena aku lihat di sini ada sinyal-sinyal LDR kencang sekali. Mungkin masalah jarak. Mungkin juga di antara kalian ada yang memang sudah pernah menikah gitu ya, sehingga sudah punya tanggungan dan lain sebagainya. Itu pun menjadi beban gitu loh. Tapi aku melihat itu hanya example gitu ya, maksudnya itu hanyalah contoh. Tapi aku melihat ada hal yang buat mereka adalah satu hal yang terkesan seperti beban atau satu hal yang berat, sehingga mereka untuk kayak mengambil satu tindakan, "Yuk kita maju ke depan," atau "Yuk kita kawin," "Ayo yuk kita nikah," atau apa segala macam, itu seperti kayak berat gitu loh. Dan itu yang mungkin juga karena trauma mungkin di masa lalu gitu ya, hal-hal yang membuat mereka trauma mungkin di masa lalu yang juga memberatkan mereka, pertimbangan-pertimbangan ini orang karena orang ini agak punya sikap atau punya sifat atau punya apa ya, yang, orang yang tidak optimis, ngerti nggak kamu? Orang yang ngelihat segala sesuatunya tuh pesimis, "Aduh nggak bisa ah, susah ah, ini." Jadi nggak pernah ada sesuatu yang good enough gitu atau enggak sesuatu yang bisa bikin mereka tuh positif gitu loh, karena mereka mungkin ngelihat ya dengan apa yang terjadi dalam, ataupun cara mereka, tumbuh besar gitu ya, peristiwa-peristiwa, masalah-masalah yang mereka lalui, itu membuat kayak mereka tuh kekurangan, kehilangan self esteem, kehilangan percaya diri, kehilangan, eee, kepercayaan akan kemampuan mereka juga gitu. Dan iya stuck. Tuh, Wheel of Fortune-nya dalam keadaan terbalik. Ya kamu hanya kayak bisa, ya gue cuma bisa nunggu. Gue cuma bisa nunggu sampai mereka siap. Gue cuma bisa nunggu sampai mereka berani ataupun ya sampai mereka siap lah. Apalagi kata-katanya. Gitu. Oke, Pisces. Ini adalah readingan untuk kalian ya. Di sini aku lihat, aku akan kasih tahu yang memang kencang ya energinya. Aku lihat ada Virgo, ada Gemini, ada Capricorn, Pisces, ada Aries. Ya, Gemini, Virgo. Gitu. Ya. Oke, ini adalah readingan untuk kalian Pisces. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.